Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Jumat 3 Juni 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Ester 8 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja, lalu dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasiweros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kisah dalam ayat 10-17 merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya sebagai respon atas permintaan Ester kepada raja agar membatalkan surat yang dulu dibuat pada saat Haman masih hidup dengan tujuan memusnahkan orang-orang Yahudi. Dalam nas Alkitab ini, raja mengabulkan permintaan Ester dan mengizinkan orang-orang Yahudi wajib berkumpul dan hendak mempertahankan dirinya terhadap musuh-musuh yang hendak menyerang mereka. Jadi dalam hal ini raja tidak memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi orang Yahudi untuk melampiaskan amarah dan kebencian mereka secara membabi buta. Orang-orang Yahudi akan menumpas musuh-musuh jika para musuh tersebut hendak menyerang mereka. Jadi sekalipun Mordekai menjadi orang kepercayaan raja dan mempunyai kekuasaan yang luar biasa, ia tidak berarti dia boleh sewenang-wenang kepada musuh ataupun orang-orang yang membencinya. Catatan tegas raja dalam ayat 11, yaitu orang Yahudi wajib mempertahankan diri jika musuh-musuh hendak menyerang mereka. Sudah sangat alamiah jika kita diserang, wajib membela atau mempertahankan diri. Kekuasaan itu sementara, karena itu jangan menggunakan kekuasaan yang tidak kekal tersebut untuk membalaskan sakit hati kepada orang yang membenci kita. Kenyataan yang terjadi adalah manusia itu mempunyai kecenderungan untuk menyakiti bila disakiti. Mungkin di era Raja Ahasiweros situasi ini dipandang relevan. Namun demikian di zaman sekarang ini, dalam kacamata perjanjian baru,
Membalas sakit hati dengan menyakiti orang lain bukan hanya tidak relevan lagi, tetapi sangat tidak manusiawi. Harus ada dalam diri kita kasih yang menghidupi hidup, kasih yang menutupi segala sesuatu seperti kasih Kristus. Kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Doa malam ini, Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, agar tidak menyimpan dendam terhadap sesama yang menyakiti kami. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.